pembahasan ini. Ibu terima kasih sudah hadir. Mbak kakaknya terima kasih sudah hadir waktu hari ini. Itu menunjukkan kamu punya tanggung jawab yang lebih baik. Nah, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, Ibu senang mendengarnya. Walaupun mungkin ada hal yang sedang mengganggu, tetapi tetap datang ke ruang BK hari ini. Itu langkah yang lebih dan berani. Iya, Bu. Sebelum kita mulai lebih jauh, ingin tahu dulu apa yang membuat kamu ingin mengikuti konseling hari ini. Saya sering bolos pelajaran, Bu. Terima kasih sudah jujur menyampaikan hal itu. Menurut kamu apa yang biasanya membuat kamu memilih bolos pelajaran? Saya sering main game sampai malam, Bu. Jadi pagi ngantuk dan malas masuk sekolah. Jadi akhir-akhir ini waktu bermain game membuat kamu istirahat kamu berkurang dan akhirnya mempengaruhi sekolah ya? Ya, Bu. Biasanya kamu bermain game sampai jam berapa? Kadang saya bermain game sampai jam 1 malam. Lalu ketika di sekolah apa yang biasanya terjadi? Saya ngantuk, malas belajar, terus keluar kelas. Terus saat keluar kelas biasanya kamu pergi kemana? Saya pergi ke kantin dan duduk di belakang sekolah bersama teman-teman saya. Jadi sebenarnya sadar bahwa kebiasaan bermain game sampai malam berhubung dengan perilaku membolos di sekolah ya. Iya, Bu. Kalau keadaan ini terus menerus terjadi, apa yang paling kamu khawatirkan? Nilai saya turun, Bu. Saya takut orang tua saya marah. Selain itu ada dampak apa lagi? Saya juga sering dipanggil orang tua. Baik. Sekarang Ibu ingin tahu perubahan seperti apa yang kamu harapkan setelah mengikuti konseling ini. Saya ingin mendukung lulus dan bantu ibu. Bagus. Selain itu apa lagi? Saya ingin bisa lebih disiplin dan mengurangi game. Baik. Jadi tujuan yang ingin dicapai adalah mengurangi kebiasaan bermain game sampai berlarut malam. Yang kedua, mulai disiplin masuk kelas. Yang ketiga, mengikuti pelajaran sampai selesai. Yang keempat, memperbaiki kebiasaan belajar ya. Kalau perubahan itu berhasil terjadi, apa yang akan berbeda dalam kehidupan kamu? Mungkin saya jadi lebih fokus belajar dan tidak dimarahi guru lagi. Bagus sekali. Itu tujuan yang jelas ya. Sebelum datang ke sesi konseling hari ini, apa ada sedikit perubahan baik yang sampai Rizky lakukan, walaupun kecil tapi boleh diceritakan? Kemarin saya sempat tidur lebih cepat, Bu. Bagus sekali. Apa yang membuat kamu bisa tidur lebih cepat? Karena saya mencoba tidak main game terlalu lama. Berarti sebenarnya kamu sudah mulai mencoba mengontrol kebiasaan bermain game ya. Ya. Sebenarnya kakak ingin bertanya, apakah pernah ada waktu di mana kamu tidak membolos sama sekali? Pernah, Bu, pas awal semester. Coba ceritakan waktu yang berbeda dibanding sekarang. Waktu itu saya benar-benar terlalu sering bermain game sama teman. Baik. Selain itu apa lagi? Saya masih semangat untuk sekolah, Bu. Jadi sebenarnya kamu pernah berhasil disiplin dan mengikuti pelajaran dengan baik ya. Ya. Saat berhasil disiplin waktu itu, apa yang membantu kamu? Saya lebih bisa mengatur waktu sih. Bagus sekali.
sekali. Itu artinya kemampuan mengatur diri sebenarnya sudah pernah kamu lakukan ya. Dan menurut kamu apa kekuatan yang ada dalam diri kamu sebenarnya dulu bisa disiplin? Mungkin karena saya sebenarnya ingin menjadi bagus. Itu kekuatan yang sangat baik, keinginan ingin memperbaiki diri berarti masih ada dalam diri Rizky, diri kamu. Sekarang ibu ingin menggunakan bertanya. Baik, kenapa? Bagus sekali. Berarti punya niat dan harapan untuk memperbaiki keadaan ya. Bagus, itu langkah yang realistis. Sekarang ibu ingin bertanya sedikit perbedaan ya. Misalnya malam ini terjadi keajaiban, lalu besok pagi masalah membolos kamu hilang sepenuhnya. Kira-kira apa hal pertama yang membuat kamu sadar bahwa keadaan sudah berubah? Saya balik lagi tempat pengalamanku. Lalu apalagi yang terjadi? Saya siap sekolah lebih cepat. Kemudian di sekolah bagaimana? Saya bisa masuk kelas tepat waktu dan ikut pelajaran sampai selesai. Kalau perubahan itu terjadi, siapa yang pertama kali menyadarinya? Mungkin wali kelas dan orang tua saya. Menurut kamu, apa yang mereka lihat perbedaan dari diri kamu? Saya jadi lebih rajin dan tidak sering keluar kelas. Bagus sekali. Gambaran itu menunjukkan sebenarnya kamu sudah tahu perubahan seperti apa yang ingin dicapai. Sekarang kita coba susun langkah kecil yang bisa dilakukan mulai hari ini ya. Menurut kamu langkah pertama apa yang paling penting dilakukan? Baik, kita buat lebih spesifik supaya lebih mudah dilakukan mulai malam ini. Sekarang Rizky coba berhenti bermain game maksimal jam 10 jam 11 malam. Memasang alarm untuk tidur. Yang ketiga itu mencoba tidur dari awal, lebih awal. Apakah itu kemungkinan dilakukan? Selain itu, apalagi yang bisa membuat kamu lebih mudah bangun pagi? Mungkin mengurangi energi sebelum tidur. Bagus sekali. Ibu ingin menyampaikan beberapa hal ya. Ibu melihat kamu sebenarnya punya kesadaran untuk berubah. Tidak semua siswa mau jujur mengakui masalahnya dan datang ke ruangan BK ini dan terbuka seperti ini. Menunjukkan keberanian bertanggung jawab dan diri sendiri. Jadi kamu juga sudah menceritakan bahwa sebenarnya pernah bisa disiplin dan mengikuti pelajaran dengan baik ya. Artinya kemampuan itu masih ada dan bisa memunculkan kembali sedikit demi sedikit. Dari situ ibu ingin kamu lakukan beberapa hal seperti mencatat jam tidur setiap malam. Yang kedua mencatat hari setiap ketika berhasil masuk kelas penuh. Yang ketiga mencatat perubahan kecil yang berhasil dilakukan. Yang keempat mengurangi bermain game secara bertahap. Nanti pada pertemuan berikutnya ibu akan menanyakan perubahan apa saja yang sudah terjadi sejak hari ini, sekecil apapun perubahan itu, tapi paling untuk dibahas. Kalau nanti ternyata masih ada hambatan atau belum berhasil sepenuhnya, itu tidak masalah. Kita tetap fokus mencari bagian kecil yang sudah berhasil dan bagaimana selanjutnya. Menurut kamu perubahan kecil apa yang kamu paling mungkin